hukum, ya, maka nah dari perintah larangan itu kemudian disimpulkanlah adanya kerangka hukum itu yang dalam Islam atau para ulama usul fikih mendefinisikan hukum itu dengan khitabullahi al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Ya, ketentuan Allah. Jadi khitab itu Allah bicara pada kita, kira-kira gitu. Kalau kita bicara ukhatibuka bil arabiyah, saya ngajak ngomong kamu dengan bahasa Arab misalkan. Nah, Allahu yukhatibuna, Allah ngajak bicara kepada kita. Ya, dengan apa? Dengan khitab, sebuah ketentuan-ketentuan juga al-muta'alliq yang berhubungan bi af'alil mukallafina dengan perbuatan-perbuatan atau aktivitas orang-orang mukallaf. Siapa mukallaf itu asal dari kata kallafa yukallifu yang artinya membebani. Ya, mukallaf itu dibebani, orang yang diberi tugas. Ya, saukallifuka bil wajib misalkan. Saya akan membuat tugas untuk kamu. Ya, takalif tugas-tugas itu. Ya. Nah, oleh karena itu siapa nanti orang-orang yang disebut mukallaf nanti akan dibahas lebih lanjut misalkan di dalam kajian fikihnya. Nah, jadi perbuatan orang-orang mukallaf atau secara simpel siapa itu mukallaf itu dua, yaitu akil balik, orang sudah berakal dan sekaligus juga balik. Nggak bisa salah satunya. Akil masih anak-anak, belum balik, belum wajib, belum mukallaf, belum dibebani tugas dan kewajiban. Nah, sedangkan yang kedua misalkan terkait dengan balik tapi nggak akil, misalkan dia sudah haid dan sudah tahulah hubungan laki-laki dan perempuan, perbedaan dan lain sebagainya, ada katakanlah dorongan biologis dan lain sebagainya sudah tumbuh, karena kalau pada seorang laki-laki lebih menjurus ke sana tanda kebaligan itu manakala dia sudah bermimpi. Kalau perempuan tentu ditandai dengan menstruasi. Nah, kebalikan ini tetap harus ada faktor akilnya juga. Kalaupun dia sudah balik misalkan tapi katakanlah kurang dalam pemahamannya itu, apakah kategori gila, apakah kategori idiot, apakah kategori yang lain-lain, secara pemikiran tidak masuk dalam kategori akil. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, aktivitas orang yang mukallaf yang lengkap akil balik tadi dengan cara apa? Ya, Allah menuntut kita, Allah bicara kita ini bil iqtidha. Iqtidha itu artinya at-talab. Iqtidha itu sebuah kepastian, ketentuan, ya, kayak qadha begitu, ya, atau sebuah tuntutan, ya, permintaan. Awit takhir atau pilihan, kita disuruh milih ini, milih itu. Nah, tuntutan pun nanti ada tuntutan untuk melakukan, ada tuntutan untuk meninggalkan. Ya. Nah, itu contoh. Yang kedua, atau pilihan, kita disuruh memilih antara melakukan atau meninggalkan. Ya, dan yang kedua adalah, dan yang ketiga awil wad'i, atau dengan penempatan satu masalah terhadap masalah lain sebagai ikatan, ya, apakah ikatan sebab akibat atau ikatan syarat atau ikatan batal tidak batalnya. Nah, di situ contoh misalkan orang sholat tapi nggak wudhu, padahal wudhu itu syarat orang sholat. Ya, nah itu bisa menimbulkan yang disebut dengan batal, ya, atau rusak sholatnya. Baik, jadi bicara tentang hukum, ya, terutama dalam konteks Islam ini, sebenarnya metodologi berpikir dan pemahaman ini juga bisa diterapkan dalam hukum manusia yang lain.
Karena hukum tidak terkait dengan sebuah tuntutan. Tuntutan dari mana? 3 masalahnya. Ada yang tuntutan dari negara, tuntutan dari kampus, tuntutan dari ikatan-ikatan kita yang lain, misalkan dalam keluarga. Nah, semuanya tuntutan itu bisa terjadi kapan dan di mana saja. Nah, dalam konteks hukum Allah di sini, yaitu hukum syar'i, tentu tuntutan itu atau ketentuan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Hakim, ya, sebagai penentu, ya, dan pemutus dari seluruh ketetapan dan ketentuan itu. Nah, dari definisi tadi kita bisa menyimpulkan atau merumuskan yang pertama bahwa hukum syar'i di sini adalah, tadi dikatakan hukum syar'i adalah hukum Allah, dan hukum syar'i yang dimaksud dalam fikih ini, ya, yang dibahas di sini adalah hukum syar'i taklifi, ya, hukum syar'i taklifi yang bersifat taklifi, yaitu hukum yang mengharuskan tuntutan atau permintaan melakukan atau menahan suatu perbuatan, ya, atau pilihan antar keduanya tadi. Jelas? Jadi antara tolab dan takhir bahasanya, antara tolab dan takhir, ya. Kalau tolab, nah di sini ada tolabul fi'li, di sini ada tolab al-fi'li, permintaan atau tuntutan untuk mengerjakan. Ya, mengerjakan apa? Mengerjakan sesuatu. Aqimis shalah, tegakkan shalat. Atuz zakah, berikan zakat. Nah, itu sifatnya perbuatan. Nah, nanti dari tuntutan perbuatan itu ada yang laziman, mesti, nggak boleh, alias kudu, ya, must gitu ya. Sebuah keharusan, ada yang ghairu lazim, yang tidak harus. Nah, yang lazim ini kemudian menjadi dasar hukum yang disebut dengan wajib, yang tidak lazim atau tidak mesti itu menjadi dasar hukum mandub, ya, atau yang dianjurkan, disunnahkan. Nah, tolab yang kedua adalah tolabut tarki, permintaan meninggalkan suatu perbuatan, ya. La bahasanya sering diungkapkan dengan la, atau langsung fajtanibu, jauhi oleh kalian. Kalau dengan bahasa larangan, la, misalkan la taqrabus zina, jangan kalian dekati zina, ya. Nah, itu contoh-contoh yang sangat-sangat luar biasa. Di sini bisa kita pahami bagaimana ketika Allah meminta kita meninggalkan sesuatu, ya, ada tolabut tarki, meninggalkan. Yang lazim itu bisa, lazim di sini bukan lazim kebiasaan bahasa kita, lazim di sini yang mesti dilakukan, artinya mesti ditinggalkan, ya, mesti dipatuhi gitu. Dengan cara meninggalkannya, maka kalau dilanggar dia bisa menjadi haram hukumnya, ya. Dan yang kedua, ada yang bersifat ghairul lazim, yang kalau dilanggar ya tidak sampai haram tapi makruh. Makruh itu sesuatu yang tidak disukai. Maaf, ini ada kesalahan ketik, haknya pakai hak besar, ya, hak bukan hak kecil. Jadi dari kata-kata tolab ini pun sudah bisa disimpulkan 4, ya, urutan hukum itu. Yang pertama wajib, yang kedua mandub, yang ketiga haram, dan yang keempat makruh. Nah, at-taklifi, hukum syar'i taklifi juga ada yang sifat takhir, pilihan. Nah, dari pilihan itu kemudian disimpulkan adanya hukum yang disebut dengan mubah, ya, boleh-boleh aja. Mubahan bil juz'i matlubul matlubul fi'li bil kulli. Nah, dalam konteks mubah itu mubah satu persatunya secara parsial, tapi secara total tidak mubah, wajib. Misalkan makan tuh umpamanya asal hukumnya mubah, tapi kalau orang nggak makan sama sekali yang menimbulkan dia mati misalkan, itu nggak boleh. Kenapa?
sebab itu bisa masuk dalam istilah bunuh diri. Contoh sekarang kan suka ada orang mogok makan. Nah, dalam Islam ada nggak yang namanya mogok makan? Ya, setahu saya ya dengan kaidah hukum ini tidak ada, tidak boleh. Ya, unjuk rasa dengan cara lain saja silahkan. Ya, jangan dengan jangan dengan mogok makan. Nah, kemudian yang kedua, mubahan bil juz'i matlubut tarki bil kulli. Begitu halnya dengan mubah secara, kalau kita mengerjakan ini misalkan mubah-mubah saja, tapi kalau ditinggalkan sama sekali ya maaf. Nah, tapi kalau mengerjakan pada saat kita mengerjakan itu boleh-boleh saja gitu, tapi ada kalanya kita harus meninggalkan secara total dan keseluruhan, ya misalkan seperti itu. Nah, kemudian dari hukum syar'i taklifi ini juga ada istilah tadi, kerangka hukum syar'inya sudah ditetapkan atau sudah disimpulkan jadi 5 ya. Ada wajib, mandub, haram, makruh sama mubah pada akhirnya. Tapi saya sering menempatkan kalau secara hierarkis ya, secara strata hukum itu dari atas. Ya, wajib, kemudian mubah, wajib, sunnah, mubah. Karena mubah itu antara ke atas atau ke bawah. Dari situ kemudian makruh yang lebih ringan akibatnya, tapi ada yang lebih paling berat akibatnya yaitu haram. Ya, dari mulai perintah paling wajib sampai kepada larangan paling haram, itu jadilah struktur atau hierarki ya, susunan hukum di dalam hukum syar'i. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan al-azimah. Hukum syar'i yang bersifat azimah itu adalah hukum asal. Hukum asal itu seperti asal sholat yang 5 waktu yang fardu itu adalah 17 rakaat misalkan. Asal hukum sholat duhur itu 4 rakaat. Asal hukum sholat maghrib itu 3 rakaat dan pada waktunya. Tapi kemudian ada yang disebut ya hukum secara rukhsah, diringankan ya, semacam ya pengecualian nantinya, ada istitsnaat dan itu bisa menjadi rukhsah. Ya, kapan Allah membuat rukhsah? Misalkan ketika hukum azimah, hukum asal ketika dijalankan bisa menimbulkan kesulitan kepada hambanya. Subhanallah, di sini bagaimana Allah begitu Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak pernah membuat kesulitan ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu tidak pernah menghendaki kepada kita kesulitan. Allah selalu menghendaki kemudahan. Maka dari itu ada istilah al-hukmu idza dhaqa, misalkan ittasa. Ya, maksudnya idza dhaqat al-awdha wal ahwal, ya, hukum itu bila mana kondisinya sempit, maka hukum jadi longgar begitu ya. Ittasa menjadi luas. Nah, sebaliknya wa idza tasa'at dan jika kondisinya luas lapang kayak kita ada di rumah santai banyak istirahat, maka hukum menjadi dhaqo, menyempit ya, memfresh kita untuk secara konsisten menjalankannya seperti hukum azimah itu tadi. Nah, oleh karena itu pula ada istilah rukhsatul fi'li, ada rukhsatul tarki, keringanan untuk mengerjakan dan keringanan untuk meninggalkan misalkan. Nah, kemudian kalau rukhsatul fi'li itu kan asalnya haram gitu, tapi dalam posisi dia sedang kelaparan, tidak ada makanan apa-apa kecuali tinggal bangkai itu. Ya, ada ayam baru mati misalkan, kan bangkai ya, jangan yang udah busuk-busuk ya, yang baru mati saja. Atau yang diharapkan seperti umpamanya babi, tidak ada makanan lain kecuali cuman itu umpamanya. Kalau nggak makan itu dia bisa kelaparan bahkan sampai mati, maka dibolehkan melakukan. Tadinya nggak boleh.
Nah, kalau rukhsatu tarki contohnya pada saat kita tidak boleh meninggalkan sama sekali, tapi waktu itu boleh meninggalkan dalam kondisi sulit. Nah, ada yang disebut dengan tadi ada hukum syar'i taklifi, ada hukum syar'i waqti. Hukum syar'i taklifi itu apa? Terkait dengan si mukallafnya, orang yang dibebani tugas itu gitu. Kondisinya seperti apa? Itu sangat tadi misalkan balik akil itu terkait dengan dia. Nah, berbeda dengan hukum wad'i. Hukum wad'i itu tidak terkait langsung dengan si pelakunya, si mukallaf, tapi terkait dengan kondisi-kondisi yang terjadi nanti. Oke. Apa saja yang masuk dalam hukum syar'i wad'i itu ada sebab, ada syarat, ada mani, ada syihah, ada ghairu syihah. Silakan ibu-ibu mengeksplor nanti ya, jangan dijelaskan di sini semuanya supaya ada keinginan kuat menyempurnakan pemahaman ibu-ibu melalui eksplorasi dari Google. Silahkan tanya Syekh Google atau Dokter Google untuk nanya apa sih yang dimaksud dengan as-sabab, kemudian as-syartu, kemudian al-mani, as-syihah, dan ghairu syihah secara lebih rinci nantinya. Baik. Nah, baik sekilas saja. Kalau sebab itu kan begini, contoh saja ya, saya katakan nanti tinggal definisinya silakan. Itu ada para ulama begitu jeli kalau melihat persoalan itu. Setiap persoalan oleh para ulama dirinci, didefinisikan, dijelaskan itu sangat rinci. Makanya khazanah ilmiah ya, warisan intelektual kaum muslimin itu sangat lengkap, luar biasa. Ya, fikih saja entah berapa ratus ribu judul ya, baru judulnya aja belum kitabnya gitu ya, isi bukunya seperti apa itu fikih komprehensif ya Syekh Suhaili misalkan, itu beberapa jilid gitu ya, ada yang 5 jilid, ada yang 10 jilid. Ensiklopedia fikih Islami itu luar biasa. Itu baru satu ilmu bidang fikih, belum usul fikihnya, belum bagi tafsirnya, hadisnya, dan seterusnya. Nah, sebab itu contohnya begini, kenapa saya sholat duhur? Kalau dasar hukum taklifinya jelas karena Allah memerintahkan saya sholat. Ya, tapi kenapa sholat itu dilakukan pada waktu zuhur? Ya karena ayatnya juga sudah jelas. Nah, sekarang kamu mengerjakan begitu zuhur kok sholat? Oh iya, karena ada sebab. Apa sebab itu? Seperti firman Allah tadi, ya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat yang dimaksud di situ yaitu sholat fardu itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan waktunya, dan salah satu waktu sholat itu adalah ketika tergelincir matahari ya, kurang lebih 1 jengkal misalkan kalau mau dijengkalin ya, ketika tergelincir matahari dari tengah-tengah kemudian tergelincir sedikit, dan ini menginspirasi ilmu astronomi yang luar biasa buat kita ya, bahkan ilmu ilmu tentang waktu dan lain sebagainya. Begitu tergelincir maka itulah tanda waktu zuhur sudah masuk ya. Begitu tergelincir maka dengan sebab itu maka kita melakukan sholat di situ ya. Nah, kemudian kalau syarat tadi sudah saya katakan, tidak sempurna sesuatu atau tidak sah sesuatu tanpa syarat itu. Misalkan syarat sholat itu adalah berwudu atau bersuci dari hadat kecil maupun hadat besar. Nah, kalau syarat tidak terpenuhi maka sholatnya bisa tidak sempurna, bahkan bisa batal. Al-mani ada pencegahnya, udah waktu sholat, wudhu juga tapi nggak boleh sholat. Kenapa? Karena dia sedang mens misalnya. Nah, maka dia terhalang tuh oleh satu hal yang lain. Kemudian ada yang disebut sah tadi, ketika terpenuhi semuanya maka dinyatakan sah sholatnya. Kemudian sedangkan ketika tidak terpenuhi sebabnya atau syarat maupun yang lainnya maka bisa jadi tidak sah ya. Kalau sholat misalkan di luar waktu zuhur, jam 10 sudah sholat ya, jangan niat sholat zuhur kalau begitu
Itu sholatnya sholat mutlak saja. Mutlak itu tidak diikat oleh waktu tertentu. Jelas ibu-ibu sampai di situ? Insyaallah. Nah, kalau nggak jelas saya selesaikan sekarang, udah. Halo, Iya, Ustaz. mau dilanjut? Lanjut. Jam berapa sekarang? 6.18. 6.18 sampai 6.30 ya, Siap. insya Allah. Nah, berikutnya kita masuk pada pembahasan tentang hukum-hukum yang tadi. Pertama, wajib. Wajib itu ada min haitsu zamanu adaihi, dari sisi pelaksanaannya. Tadi ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Mutlak itu lepas, bebas, kayak zikir kapan saja, di mana saja. Kecuali misalkan di kamar mandi, zikirnya tidak diucapkan, kalau hatinya masih boleh. Ya, emang waktu di kamar mandi kita boleh nggak beriman pada Allah begitu? Ya, tetap harus dijaga keimanan, zikrullahnya tetap. Yang tidak boleh itu diucapkan zikir kita kepada Allah di dalam bahasa. Tapi secara umum zikir dimanapun kita dibolehkan, itu mutlak. Ada yang muqayyad, terikat dengan waktu. Tadi termasuk sholat ya. Ada sholat mutlak yang tidak terikat dengan waktu. Ya, kapan saja mau sholat 2 rakaat, 100 rakaat, 1000 rakaat boleh aja. Ya, misalkan. Tapi ketika ada waktu-waktu tertentu maka dia terikat oleh waktu itu. Seperti tadi sholat 5 waktu yang difardukan. Yang sunnahnya ada sholat malam, ya, kemudian yang kita kenal dengan qiyamul lail, kemudian ada sholat duha, ada sholat yang lainnya, ya, sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Nah, itu terkait dengan zaman, ya, zaman di sini waktu penyelenggaraannya. Nah, yang muqayyad pun, yang terikat, dibatasi oleh waktu tertentu pun ada waktunya, muasa dan ada mudhayyaq. Ya, muasa itu cukup luas begitu. Kapan saja kita mau melakukannya silakan. Ya, tetapi ada yang mudhayyaq, ya, yang disempitkan waktunya. Ya, misalkan waktu muasa untuk sholat itu dari jam misalkan dari mulai zuhur ya sampai jam 3 kurang 10 menit umpamanya, itu muasa. Tapi 10 menit lagi mau asar itu sudah mudhayyaq banget, udah nggak boleh ada pilihan nunda-nunda, itu udah nggak boleh, itu sudah harus dijalankan dan diwajibkan. Nah, kecuali nanti kita sedang dalam safar perjalanan, maka dalam suasana kita safar, nah kita dilapangkan lagi, ya, lewat sholat duhur masuk sholat asar. Misalkan sholat asarnya baru bisa di zaman sholatnya jam 5, boleh saja, walaupun tentu tetap diutamakan pada waktunya atau di awal waktu. Kemudian min haitsu ta'yinul matlub, ya, dari sisi ketentuan yang dituntutnya, ya. Nah, di situ ada yang disebut dengan muayyan, sudah ditentukan begitu, dan ada yang mukhayyar. Mukhayyar itu diberi pilihan, misalkan. Ada yang nggak ada pilihan, pokoknya kita harus menjalankan itu, ya. Ya? Ini nerusin. Halo? Dan ada intermezzo di belakang. Kemudian ada yang mukhayyar, di kita dikasih pilihan-pilihan, ya, alternatif. Nah, kemudian min haitsu at-taqdir, dari sisi kadar ukurannya. Ada yang lahu haddun mahdud, ada yang memiliki batas ukuran yang sudah ditentukan, ada yang ghair muqaddar, tidak ditentukan bihadin mahdud. Ya, kayak misalkan itu kayak zakat umpamanya. Zakat ada yang sudah ditentukan 2,5%, ada yang 5% misalkan. Tapi ada yang kayak infak sedekah lain nggak ditentukan, silahkan saja.
ya, dari sisi itunya. Misalkan ya, tapi yang masuk kategori wajib umpamanya. Ya kayak apalagi kayak nadar umpamanya, saya mau nadar, saya mau infak, ya itu wajib nadarnya, cuman nggak ditentukan nadar infaknya berapa, ya silakan saja dia boleh 1.000, 10.000, 1 juta, silakan aja. Ya, kalau di situ nanti masuk kepada asas kepatutan, kira-kira patutnya menjalankan itu seperti apa. Kemudian min haitsu ta'yinu man yajibu alaihi. Dari sisi eh, ketentuan orang, ya sudah ditentukan orangnya yang diwajibkan menjalankan kewajiban itu. Nah, siapa saja? Nah, di situ ada yang kolektif yang disebut dengan fardu kifayah. Kolektif itu pokoknya wajib kepada kaum ini misalkan. Ya, ketika dijalankan oleh satu orang udah selesai. Tapi kalau tidak dijalankan oleh satu orang pun maka semua berdosa. Seperti ngurus jenazah misalkan, itu kewajiban yang bersifat kifaiyun, ya. Ada ainiyun. Kalau ainiyun seperti sholat fardu nggak bisa diwakilkan pada orang lain. Begitu halnya dengan sholat, dengan saum, misalkan saum di bulan Ramadan itu juga sesuatu yang sifatnya aini, ditentukan. Nah, dalam konteks lain misalkan dakwah, apakah dakwah itu kifai ataukah aini? Ada yang mengatakan kifai, ya, ketika memang kondisi masyarakatnya cukup baiklah sehingga dakwah secara kifaiyah bisa diambil hukumnya. Tetapi ketika kondisi masyarakatnya katakanlah mayoritas, bahkan ya katakanlah hampir seluruhnya tidak mengerti tentang Islam, bahkan bodoh, ya maka ya setiap individu yang mengerti Islam sudah tentu dia punya kewajiban mengajak mereka kepada pemahaman Islam yang baik dan benar. Nah, kemudian yang kedua terkait al-mandub, ya. Mundub itu ada yang muakkadah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW secara kontinu, tidak pernah sama sekali ditinggalkan. Loh, kalau begitu wajib dong? Enggak, karena Nabi kalau itu tidak sempat dilakukan oleh Nabi, bukan sengaja tidak sempat, Nabi tidak sampai mengqadhanya, ya. Itu menunjukkan sunnah tapi muakkadah. Muakkadah itu sangat dikuatkan oleh apa? Oleh komitmen Rasulullah SAW terhadap sunnah itu. Contoh apa? Misalkan sholat sunnah, ya, sholat sunnah sebelum subuh itu sunnah muakkadah luar biasa, ya. Rawatib muakkadah dan tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Hanya pada saat tertinggal kondisi tertentu misalkan itu tidak sampai jatuh haram umpamanya. Kemudian yang kedua ghair muakkadah, dilaksanakan oleh Rasul tapi tidak terlalu kontinu begitu, ya. Tapi sering dijalankannya gitu. Atau hanya sekali kadang-kadang saja, itu juga ada. Kemudian ada yang adna minal martabataini sabiqaini, ada yang tingkatannya lebih rendah lagi dari dua yang tadi itu, ya, antara muakkad dan muakkad, ada yang lebih rendah lagi. Baiknya biasanya di dalam aktivitas keseharian. Kemudian tadi disebut ada yang disebut hukum taklifi, ya, hukum syar'i taklifi hukum syar'i wad'i. Halo, kita lihat lagi nih. Ya, ada hukum nih, ada hukum taklifi nih, dan ada hukum wad'i. Nah, kita baru selesai membahas di sini tentang hukum taklifi, ya. Baik. Nah, di sini terkait dengan hukum wad'i. Ya, hukum wad'i ini tadi sudah dikatakan
Kalau didefinisikan al-wad'i itu artinya ikatan yang dibuat oleh syari. Jadi yang membuat ikatan itu bukan kita. Allah mengikat antara sholat dengan waktu zuhur, Allah mengikat sholat dengan waktu asar misalkan. Allah menentukan kepada Rasulnya Muhammad SAW kalau sholat itu harus bersuci. Nah itu semuanya ikatan itu dari syariah juga. Pembuat syariah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulnya Muhammad SAW atas izin Allah tentu saja. Antara dua perkara tadi, antara sholat dengan waktu sholat dengan tergelincir matahari umpamanya, antara sholat dengan nutup aurat, ya, dua perkara yang salah satunya dijadikan sebagai tanda. Tanda itu bisa sebab, bisa syarat, atau mani' penghalang bagi yang lainnya. Nah, asbab ini laisa min fi'lil mukallaf. Ada sebab yang tidak dari perbuatan mukallaf itu sendiri, dan ada min fi'lil mukallaf dari perbuatan mukallaf itu sendiri. Ya. Nah, di sini kemudian tadi misalkan kenapa saya diwajibkan sholat? Oh, sebab kamu sudah mukallaf umpamanya, karena kamu sudah akil balik. Ya, itu contoh misalkan. Walaupun bukan dari dirinya sendiri, itu kan Allah yang menciptakan dia, kan tetap ya. Tadi disebut wad'i itu bukan dari orangnya sendiri yang kemudian menciptakan hal seperti itu, tetapi itu dari ketetapan yang sudah ditentukan Allah kepada diri seseorang. Nah kemudian syarat, ada syarat yang mukammil lisabab, hanya menyempurnakan sebab saja, dan ada yang mukammil lil musabab, yang bisa menyempurnakan yang disebabkannya. Jadi kalau ada yang kalau sebab itu tadi umpamanya apa sebabnya, kalau sebab itu nanti misalkan ada yang mirip dengan ilah ya. Kalau kita bertanya apa sih sebabnya arak itu diharamkan? Oh, sebabnya karena memabukkan. Nah, nanti antara memabukkan sebagai sebab, musababnya apa? Yang disebabkannya apa? Halo? Minuman kerasnya itu. Kenapa minuman keras tidak boleh? Oh, sebabnya memabukkan. Nah, itu juga ada hubungannya. Contoh sebab itu di situ ya, sebabnya. Dan nanti sebab juga bisa diartikan salah satunya bentuknya adalah illah, alasan. Ya, apa alasan? Reasoningnya misalkan arak itu dilarang. Nah, nanti ada yang misalkan contoh gini, puasa ya. Puasa dimulai yaitu dengan adanya hilal ya, atau dengan melihat hilal, atau adanya hilal di tanggal 1 misalkan. Nah, apa saja yang bisa menyempurnakan kita memahami hilal itu sendiri, dan apa yang menyempurnakan kita untuk menunaikan puasanya itu sendiri. Nah, itu nanti ada beberapa syarat ya. Misalkan syarat hilal itu harus sekian sekian sekian, umpamanya itu juga silahkan saja dibahas lebih jauh. Nah kemudian ada yang ketiga disebut mani tadi. Contoh misalkan kenapa nggak sholat? Oh, saya sudah mens, sedang mensnya, ada penghalang ya, umpamanya di sini. Nah ada mu'athirun lisabab, ini juga ada yang berpengaruh pada sebab, dan ada mu'athirun fil hukmi nafsihi fayaslubuhu ya. Ada yang mempengaruhi hukumnya itu sendiri, ada sebabnya atau hukumnya ya. Misalkan tadi antara sholat dengan waktu sholatnya, zuhur umpamanya. Nah ada mani yang berpengaruh kepada waktu zuhur, kenapa nggak sholat? Ya padahal sudah zuhur misalkan. Oh, karena dia sedang dalam perjalanan sehingga bisa ditunda sampai waktu kemudian. Atau kenapa dia nggak sholat? Oh, ketiduran umpamanya. Nah, itu juga ada mani, termasuk mani ketiduran umpamanya. Ada yang berpengaruh pada hukumnya itu sendiri sehingga bisa menghilangkan ketentuan hukumnya ya.
Tadi misalkan kenapa nggak sholat? Ya sedang mens. Apakah wajib qada? Ya enggak. Kalau untuk sholat yang wajib qada itu hanya puasa saja, karena dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ya, kalau untuk sholatnya tidak wajib qada. Walaupun nanti ada kehati-hatian yang harus dilakukan oleh kita. Misalkan gini, kehati-hatian itu. Kalau sudah waktu sholat dan waktu sholat itu sudah tertentu pada kita, tiba-tiba ketika umpamanya ibu-ibu sudah tahu nih, biasanya tanggal 15 ini saya sudah mulai mens ya. Itu harus hati-hati dengan waktu di hari itu. Nah, kalau kita masuk pas duhur segeralah sholat. Jangan-jangan nanti pas waktu duhur ada waktu cukup untuk sholat 4 rakaat dengan persiapan yang lain, misalkan tiba-tiba jatuh mens misalkan. Nah, kalau sudah waktu sholat itu masuk kemudian kita belum menunaikan sholat ya, walaupun di awal-awalnya misalkan katakanlah apa duhur itu jam 12, cukup sholat katakanlah 12 sampai 10, tiba-tiba di waktu jam 12 lewat 10 itu kita mens. Nah, sebagian para ulama mengingatkan penting dan harus diqodoi yang hari itu, duhur itu, karena ini sudah ditentukan waktu itu. Tadi kan sudah ta'yin, sudah ada ketetapan dan ketentuan. Begitu waktu sholat itu sudah masuk, maka kewajiban sudah terjadi kepada dirinya. Ketika dia tidak menunaikan, maka dia harus mengqadanya dengan sebab apapun atau alasan apapun. Ya, itu contoh. Baik, sampai di situ bisa dipahami? Halo? Insyaallah. Baik. Yang berikutnya adalah sah. Kalau sah, manakala terpenuhi ini semuanya, sebabnya, syaratnya, dan lain sebagainya terpenuhi, maka hukumnya dinyatakan sah. Dan yang terakhir adalah disebut dengan ghairus sahih atau ghairus sihhatin, tidak sah. Ini tidak sah itu ada bahasanya rusak, ada bahasanya batal. Kalau rusak bisa saja merusak pahalanya, tetapi tidak sampai batal. Contoh perdebatan antara sholat berjamaah. Ada yang mengatakan sholat berjamaah itu wajib ya. Nah, kalau nggak berjamaah gimana? Oh, dia sah sholatnya, cuman berdosa karena dia tidak berjamaah. Contoh begitu. Halo ya. Tapi kalau batal sama sekali tidak sah sholatnya. Misalkan tadi sedang sholat tiba-tiba kita umpamanya batal wudhu, maka sholatnya juga batal, itu langsung rusak ya, atau langsung batal bahasanya. Tapi ada yang bahasa rusak karena apa? Karena pahalanya aja hilang, bahkan berdosa. Caranya gimana ya? Dia harus segera bertobat dari kekurangan tadi dan kesalahan-kesalahan tadi. Nah, yang kedua dari konteks hukum ini atau pembahasan mengenai usul fikih ini, kalau tadi ada hukumnya, terus siapa hakimnya? Siapa sebenarnya yang berhak menentukan dan membuat hukum itu sendiri? Insya Allah nanti kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.